Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat menggembirakan, sangat membahagiakan, dan ini mungkin mungkin semacam obat hati bagi para pendukung Pak Jokowi yang selama ini sudah kesel, marah dengan kelompok Rolls-Royce CS, kelompok para tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi. Kenapa itu, Bang? Nah, hari ini mereka kan itu jadwalnya audiens dengan Prof. Jimli, Ketua Tim Reformasi Polri. Tapi sayangnya teman-teman, Roy Suryo dan kawan-kawannya yang menjadi tersangka dalam kasus ini itu diusir quote on quote dari ruangan Prof. Jimli karena Prof. Jimli tidak mau ketemu dengan para tersangka. Waduh. Terus seolah-olah mereka walk out ya kan, asik. Padahal Prof. Jimli ini mungkin satu-satunya jalan mereka untuk melakukan upaya damai atau upaya agar para tersangka ini ya bisa lolos dari jerat hukum, teman-teman. Karena kan Prof. Jimli sempat spill tuh kalau akan ada restoratif justice. Tapi ya ternyata teman-teman, waduh, jalan itu buntu lagi bagi Roy Suryo CS. Aduh, sungguh ini video yang sangat mengejutkan dan menyenangkan bagi kita semua. Makanya saya harap kalian nonton sampai habis. Karena nanti kita akan melihat juga sebuah video di mana Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi berterima kasih kepada Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Yang ini juga akan membuat gerombolan pembenci Pak Jokowi makin sakit hati. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Nah, daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin, itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan, rapat kilat gitu, ya, Zoom, bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Tidak menerima yang tersangka. Gitu. Supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi, bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta, lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Betul. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Selain hukum, kita juga soal baik buruk etika. Dan kami pun runding bersama. Maka kesimpulannya sebaiknya kita sesuaikan aja dengan surat. Gitu loh. Jadi ini bukan undangan dari kami, tapi ada surat permohonan, yang surat permohonan itu daftar namanya ada. Dan kita putuskan, kita terima, karena tidak ada tadinya. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu. Boleh, silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Orangnya nggak usah Saya sampaikan hadir. begitu. Nah, Oh, berarti Refli Harun ini sempat menyurat ke Prof. Jimli dengan menyertakan daftar nama. Awalnya nama para tersangka itu nggak ada. Tapi tiba-tiba giliran mereka datang, para tersangka ini ikut juga. Pantas saja. Mirip-mirip kasus yang di UGM ketika dia mau launching buku, kemudian diusir. Karena mereka pakai nama orang lain untuk menyewa tempat itu. Bukan nama teroris. Ya, sama-sama lah kasusnya. Memang orang ini suka manipulatif, teman-teman. ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang, Roy Suryo, Tifa Fauzia, sama Rismon. Tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa, ya kasihan juga. Saya merasa, waduh, bagaimana ini? Nah, dikadalin sama kawannya sendiri ya kan. Kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja, atau ya udah pindah ke belakang, tapi nggak boleh bicara. Pindah ke belakang nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang,
Iya kan, sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar. Melawan. WO, gitu loh. Walk out. Nah, saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun. Itu aktivis sejati. Memang mesti begitu, dia tegas. Tapi Karena ya saya menganggap ini apa-apa. mengkadalin Ini kan juga. lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang? Status tersangka itu kan belum bersalah. Apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini agar mereka paham. Masa yang begini ini 12 tahun ancamannya kan sampai ya kan? Nah, itulah sebabnya. Mau lolos kau Ketika kan? datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang? Berarti salah kau sendiri, bukan salah tim reformasi Polri. Kau yang bersurat kasih daftar nama, tidak ada nama teroris, tapi tiba-tiba mereka datang. Itu salah kau, jadi jangan salahkan tim reformasi Polri, jangan. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Jangan playing Memilih victim keluar. gitu. Karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Makanya beberapa di antara kita, Gaya-gaya Mas Edi yang aktivis mestinya mahasiswa yang ngomong dipakainya, soal ya kan? jin buang anak keluar. Kemudian Pak Said Didu ngomong tentang PIK, pagar laut, oligarki keluar. Betul, kata Bang Era. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke. Maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat. Apa penilaian masyarakat berarti yang harusnya menerima kami selaku semua kau yang nggak ada di Jadi kami daftar keluar itu surat. karena WO ya, kami walk out, kami memutuskan bahwa kami keluar. Kami diberi kesempatan untuk duduk di dalam. Jadi pertandingan belum dimulai. Tapi ya kami menyatakan, kami bersikap, kami keluar. Tanpa pertanyaan ya langsung. Ya, Jadi ya. benar dikatakan Pak Roy Suryo Nama dan kau Bang bertiga itu Refli nggak ada. bahwa kami tadi Tapi kau sudah datang, masuk, ngapain? tetapi Terus kau salahkan ada dua ke tim opsi, reformasi Polri, diminta aduh. keluar Otak langsung dipakai gitu ya atau kan? berada di barisan belakang tapi tidak ngomong. Kami kan di sini bukan untuk menjadi penonton, Profesor Jimli, ya kan? Nama kau nggak ada Nah, masalahnya terkait dengan di surat. tadi juga kami keberatan. Kenapa kalau kami bawa ini kasus kriminalisasi terhadap kami, akademisi, peneliti, dan aktivis, di situ ada juga Profesor Otto Hasibuan yang dari kantor pengacaranya mendampingi atau menjadi PH dari pelapor Joko Widodo. Salah satu inisiatif dari Presiden Joko Widodo, Yang Mulia Muhammad bin Zayed Al Nahyan, yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda. Pembangunan rumah sakit ini juga adalah salah satu inisiatif dari Presiden Joko Widodo. Wow, luar biasa. Dimulai atas inisiatif beliau, dimulai pada saat beliau menjabat. Ya, saya sangat beruntung sudah jadi saya yang resmikan. Takdir itu tidak bisa ditolak. Iya. Ya, ini kebesaran hati. Saudara-saudara sekalian, pelayanan kesehatan adalah salah satu kewajiban negara. Negara yang berhasil mampu memberi pelayanan kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, inisiatif seperti ini adalah sangat penting. Saya dapat laporan rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih Tercanggih loh. di seluruh Indonesia. Wow. Saya dapat laporan hanya ada 4 rumah sakit di Indonesia yang memiliki peralatan secanggih ini. Soal demokrasi tadi, karena Mas sudah menyinggung kenapa kejaksaan Mahkamah Agung sudah putuskan belum dieksekusi. Memang ini tantangan.
buat kita. Ya jadi selalu pemimpin tuh ada kurang juga. Yang kita harus ingatkan, makanya saya di luar sistem, saya tidak di dalam sistem, Mas. Saya di luar sistem, saya mengkritik sebagai oposisi yang konstruktif. Saya tidak mau destruktif, konstruktif. Saya berunding dengan pihak-pihak di dalam kekuasaan kemarin untuk tidak ditangkap tuh Roy Suryo, Tifa dan Rismon. Udah Ini 2 hari ini dalangnya mereka di mungkin kantor ya? saya terus. Rismon dan kawan-kawan itu. Wah, ini saya selamatkan berunding nih. untuk jangan ini merusak demokrasi. Kita baru Siapa tahu ini, ini Bang, cuy? ternyata ada peran Bang Syagir. Gimana Bapak jawab? Siapa tadi itu namanya tuh? Hah? Dia orang yang berusaha menyelamatkan Roy Suryo. Kalau ada pernyataan bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah kuliah di UGM, Siapa tadi apalagi kehutanan. Sementara Bapak tahu sendiri, mengalami sendiri, kuliah bersama Pak Jokowi, satu angkatan. Ini yang difitnah Beda kelulusan, sebagai Bapak juga tahu juga. Cara jawabnya gimana itu Pak? terminal ya. Biasanya itu siapa, motifnya apa, kan sekarang kan harus dicari itu. Kalau cuma tanya yang benar ya saya jawab yang benar. Kalau yang tanya alumni UGM juga? Ya saya jawab, saya pernah kuliah sama-sama, masuknya Ya. sama-sama. Ya, Ada bukti fotonya kan gitu. ya. Ada bukti fotonya dan ya itu tadi mungkin kalau dilihat di administrasi di kampus saya pikir pasti ketemu Ya. itu. Dan ada yang lebih gila lagi, Pak, yang namanya Rismon. Itu tuh membuat pernyataan, saya jamin Lebih gila Pak ya kan. Jokowi seumur hidupnya sekalipun belum pernah menginjakkan kaki di UGM, sekalipun seumur hidup. Ya, Gimana itu, Pak? Itu urusan dia kan, dia dasarnya apa kan, itu urusan dia kan gitu. Kita tidak bisa iya. membantah dia kan, Iya, nanti iya, betul. namanya dia buat pernyataan monggo kan itu. Iya, silakan Itu aja ya, Pak, ya. Di luar Dosa ditanggung sendiri lah ya, Pak ya. Di luar saya, Dia nggak kena dosa loh, Pak. yang penting kan saya kan ngalami ketemu Nggak kena masuk dosa, bareng ya kan. kan? Iya, 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 Dan iya, iya. saya pernah naik motor pulang mungkin sama-sama pernah dari Jogja ke Solo. Oh, Bapak? Kan, Oh, pernah sama-sama naik Bapak motor. pernah bersama-sama Pak Jokowi pulang kos-kosan Ya. dari Jogja ke Solo naik motor? Ya. Boncengan? Bukan naik motor Pak, kita ya kadang keluarnya bareng gitu. Oke. Kaliannya itu ada nggak sih Pak? Kayak misal batas pengecualian setelah penyidikan selesai gitu, nanti untuk informasinya itu bisa diakses nggak? Ya bisa. Selama kalau untuk proses penyidikan ini kan masih ditangani oleh proses penyidikan. Kalau setelah itu bisa diakses pasti. Berarti selain itu untuk dasar-dasar hukum arsip pengecualiannya itu sudah disiapkan dari Polda juga nggak sih Pak Kita kemarin? sudah mempersiapkan. Tetapi makanya saya ulangi, ada di pasal 17, pasal 18 itu ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan semua, khawatir menghambat proses penyidikan dari penyidik. Menghambat Maka itu proses penyidikan. ranahnya penyidik, ranahnya kami di Bid Umas, kami akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Siapapun yang ingin mengakses informasi terkait, pihak kepolisian membuka diri untuk memberi keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 2008. Ya, Baik, kasih ya. terima kasih Pak. Baik, saya ke Polda Metro Jaya. Silakan dari pemohon siapkan dokumennya. Mengajukan permohonan tanggal berapa? Nanti pada hari Kamis 13 November setelah kami mendapatkan informasi Tapi nanti Oh iya, sidang di KIP ya, Komisi Informasi Pusat. sejauh mana Pemko silakan. Tapi motif dari kasus ini adalah adanya laporan polisi. Alat bukti. Ya, disampaikan laporan polisi ada dong, ya, alat bukti dan adanya perbuatan pidana. Jadi dalam pidana itu begini, Mbak Webres ya. Dalam pidana yang diminta pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang mengandung unsur kesalahan. Perbuatan mengandung unsur kesalahan. Perbuatan mana yang sedang diperiksa? Kita yang paling dasar. Pasal 310 itu kan pencemaran nama baik. Ya. Saya dituduh ijazah saya palsu, kan menistakan nama baik saya, ya. Kemudian disampaikan di muka umum. Ini juga menggunakan media elektronik, ya. Makanya dikenakan pasal juga undang-undang internet, ya, undang-undang IT. Jadi ini udah kelihatan nih. Ada laporan polisi, ada korbannya, ada perbuatan yang dilaporkan. Kecuali kalau orang yang tidak ngomong kan tidak dilaporin sama saudara Jokowi, ya. Kemudian ada alat buktinya, 2 alat bukti yang sah. Ini dulu dalam KUHP hanya dikatakan begini, berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup untuk dapat ditetapkan tersangka. Nah sekarang MK memutuskan di 2014 ya, bukti permulaan yang cukup ditegaskan minimal 2. Ini polisi sudah memeriksa 117 saksi ya, saksi faktual, memeriksa ahli beberapa ahli ya, memeriksa 20-an ahli.
kemudian juga memeriksa terlapor, ya, memeriksa terlapor, dan kemudian gelar perkara secara check and balances internal. Karena ada di dalam tahapan sistem penyelidikan itu nggak langsung bisa ditetapkan seorang tersangka, harus penyelidikan dulu, ya, kemudian gelar perkara, ditemukan satu peristiwa pidana, kemudian naik penyidikan. Setelah penyidikan baru dicari siapa tersangkanya, gelar perkara lagi. Jadi ini tahap-tahap dilakukan nih kalau saya lihat, ya. Apalagi gini, mereka kelompok yang menuduh Pak Saudara Jokowi ijazahnya palsu itu ada melaporkan ke Bareskrim, ya. Kita lihat prosedurnya aja. Soal pemeriksaan Bareskrim itu valid apa tidak saya tidak tahu, ya? Itu satu hal. Jadi ketika dilaporkan itu kan hak konstitusionalnya si masyarakat yang melihat Pak Jokowi ini pakai ijazah palsu, kita laporkan dia pemalsuan, ya, menggunakan surat palsu, ya. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana pemalsuan. Ini juga menjadi satu bukti dari Polda Metro. Maka penetapan tersangka di Polda Metro itu setelah dihentikan kasus ini. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, lagi-lagi gerombolan pembenci Pak Jokowi, gerombolan peneliti abal-abal, gerombolan keledung. Ada juga yang bilang ternak onta, ada juga yang bilang kadrun. Yang mana yang benar sebenarnya? Lagi-lagi mereka menggunakan jurus andalannya. Yang pertama sudah digunakan, yakni teriak kriminalisasi. Waduh. Itu terus dengung-dengungkan setiap hari di media, di podcast-podcast, ya kan. Sekarang senjata kedua keluar lagi, teman-teman. Playing victim. Waduh, kami WO. Kami tidak diterima. Kami hanya ingin mengadukan bahwa kami dikriminalisasi. Ini lembaga negara. Waduh. Seolah-olah benar gitu, ya kan. Seolah-olah benar. Padahal surat permohonan audiensi mereka di daftar nama itu tidak ada Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Tapi bisa-bisanya dia datang juga di Komisi Informasi. Di Tim Reformasi Polri. Lah, kalau nggak ada namanya bisa masuk nggak? Harusnya kan nggak bisa masuk. Tapi ini sudah berbuat baik loh. Tim Reformasi Polri dikasih masuk mereka ini. Disuruh duduk. Tapi dibilang ya silahkan Anda di luar karena namanya tidak ada. Anda tersangka, ya kan? Atau kalau nggak mau di luar, duduk di belakang. Tapi nggak usah ngomong. Tapi mereka bilang kami dibungkam. Padahal kalian sendiri yang salah. Makanya kalau menyodorkan nama yang mau ketemu, kita kan kalau mau ketemu pejabat pasti kan menyodorkan daftar nama siapa yang mau ketemu. Ya kalau nama kau nggak ada ya nggak bisa masuk. Jangan maksa-maksa gitu. Terus dengan berbangga hatinya kami walk out. Ya apa gunanya sih kalian walk out? Terus dibilang biarkan masyarakat yang menilai. Lah? Biarkan masyarakat yang menilai. Ya kalau pendukung Anda pasti mendukung Anda. Tapi kalau orang yang otaknya cerdas, yang pikirannya itu bekerja dengan baik, sudah tahu siapa yang salah. Tadi Refli Harun juga ngaku dia yang salah, nggak masukin namanya Roy Suryo, Rismond, Tifa. Tapi kenapa dia datang? Itu salah kalian sendiri. Jadi jangan playing victim. Jangan, memalukan, kalian itu memalukan. Aduh, kasihan banget loh. Ngaku-ngaku peneliti, ngaku-ngaku akademisi, gelarnya mentereng. Nah, tapi surat menyurat mau mengelabui Tim Reformasi Polri. Aduh, mirip-mirip dengan kasus yang ada di UGM ketika mereka mau melakukan launching buku, omon-omon buku sampahnya. Ternyata penyewaan gedung, nah, bukan pakai nama kelompok mereka, bukan pakai nama anggota-anggota mereka, tapi pakai nama orang lain, pakai IO, biar tidak kedetek. Karena kalau mereka nyewa otomatis langsung ditolak. Itulah permainan para keledung ini, teman-teman. Permainan para tersangka ini yang mau lolos dari jerat hukum. Oh no. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Tapi saya pengen minta satu komentar kalian tentang pidato Presiden Prabowo Subianto. Beliau meresmikan rumah sakit yang sangat luar biasa kerjasama dengan Uni Emirat Arab yang ternyata diinisiasi oleh Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Dan sepertinya sudah banyak infrastruktur yang diresmikan Pak Prabowo itu dibangun di era Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo selalu berterima kasih, selalu menyanjung, selalu mendengungkan, selalu menyebut nama Pak Jokowi ketika ada infrastruktur yang beliau resmikan. Dan hari ini Pak Jokowi berada di Singapura, teman-teman, menghadiri Global Economic Forum dari Bloomberg. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.